Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, udah hampir 1 bulan ya saya nggak bikin video baru. Mudah-mudahan teman-teman masih setia nonton video-video di channel ini, masih nungguin video terbaru dari saya juga ya, karena memang kemarin itu ya terakhir kalau nggak salah bikin video itu pertengahan puasa ya. Jadi dari pertengahan puasa itu emang udah sibuk mau persiapan lebaran ya, bersih-bersih rumah gitu, kemudian pulang kampung, beli ini beli itu untuk persiapan lebaran. Dan juga kebetulan pas di pulang kampung di Bukit Tinggi itu saya lebaran ketiga itu sakit demam ya teman-teman ya. Jadi kalau orang Sumatera Barat tuh pasti tahu ya, kalau di Bukit Tinggi itu sebenarnya dekat ya, dari Bukit Tinggi ke Padang itu cuma 2 jam. Jadi kalau di Bukit Tinggi itu cuacanya dingin, kalau di Padang itu panas ya. Jadi yang mau saya bahas juga tentang pengaruh cuaca juga ya terhadap kesembuhan kita penderita asam lambung ke darah Yeti. Jadi ini sharing pengalaman saya ya selama lebaran kemarin. Jadi waktu lebaran pertama ya, pas di Bukit Tinggi itu saya main ke Jam Gadang ya. Nah jadi udah sampai jam 12 malam nggak pakai jaket. Kemudian hujan rinai juga, gerimis. Nah itu mungkin salah satu penyebab saya demam ya. Jadi nggak seperti biasanya demamnya itu ya sampai tenggorokan luar biasa sakitnya teman-teman ya. Demamnya panas tinggi itu, alhamdulillah juga nggak sampai ke rumah sakit juga ya, masih bisa ditanggulangi di rumah karena memang yang sering saya ceritakan ya, saya nggak tahu kenapa lebih aman, lebih apa ya, pikiran lebih tenang kalau minum obatnya yang tradisional gitu. Karena memang kalau minum obat kimia itu pikiran saya itu ya, ini aman gak sih untuk lambung gitu, takutnya nanti asam lambung itu kambuh gitu ya. Jadi kalau penyakit itu ya kadang sugesti ya, kalau pikiran kita itu banyak cemasnya, ini itu juga nggak akan bikin sembuh ya. Jadi memang pikiran kita memang berpengaruh ya terhadap kesembuhan diri kita gitu. Jadi alhamdulillah waktu demam kemarin, sakit tenggorokan kemarin itu minum yang tradisional aja. Terus yang kedua mungkin penyebabnya waktu saya demam itu saya makan rendang, padahal cuman sepotong ya, rendang tambah kerupuk udang, tapi nggak ada sayurnya ya. Waktu lebaran nggak makan sayur, nggak ada buah-buahan ya, makan yang manis-manis, kerupuk gitu ya. Jadi besoknya langsung sakit tenggorokan ya, sakitnya luar biasa teman-teman ya, sampai batuk. Dan baru sembuh beberapa hari ini ya, tapi sekarang masih ada batuk sedikit-sedikit. Nah jadi entah kenapa ya teman-teman ya, saya itu kalau nyampe Bukit Tinggi itu kayak bawa penyakit gitu ya teman-teman. Pas nyampe di Bukit Tinggi itu langsung sakit gitu, ada aja yang sakit gitu, termasuk juga lambung ya. Padahal teman-teman ya, saya itu kan asalnya dari Bukit Tinggi, lahir di Bukit Tinggi, tapi malah nggak cocok sama udara Bukit Tinggi. Mungkin karena memang pengaruhnya tadi itu ya, asam lambung yang salah satu pantangan asam lambung itu kan nggak boleh di udara dingin, minum yang dingin-dingin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin udah terbiasa dengan daerah yang panas, jadi pas nyampe Bukit Tinggi itu sakit ya. Jadi selalu seperti itu ya, entah itu demam sayanya, batuk, atau asam lambung saya yang kambuh gitu. Jadi kalau di Padang ya, kalau lambung kalau asam lambung ini alhamdulillah udah setahun terakhir ini itu udah 98% itu udah sembuh. Adapun kalau misalnya kambuh itu
kambuhnya yang normal-normal aja gitu ya, yang pada dasarnya orang normal pun pernah mengalami asam lambung gitu ya. Kemudian apa yang dimakan gitu, apa yang dimakan kalau saya di Padang ini ya, pantangan orang asam lambung ya, saya makan itu aman-aman aja ya teman-teman. Walaupun misalnya ada yang masih nggak cocok kayak sayur pangsit ya, kalau makan pangsit tuh sayurnya selalu nggak cocok ya, langsung pusing. Nah habis pusing tuh saya muntahin lagi, udah membaik lagi gitu. Mau makan es sekarang udah aman, mau makan coklat udah aman gitu ya, semua udah bisa sekarang. Yang masih belum saya coba itu makan pepaya ya, itu memang masih saya uh, tidak tidak mau konsumsi dulu. Yang pertama memang karena nggak begitu suka juga, terus masih ada ketakutan itu. Kalau pikiran kita masih ada ketakutan, sebaiknya hindari ya, karena seperti yang sering kita bahas ya, kalau pikiran kita itu masih was-was, masih cemas, masih takut ini itu, lebih baik hindari ya. Karena memang kadang penyakit itu sugesti ya teman-teman ya, kayak berobat pun sugesti. Kalau kita kadang berobat gak percaya, itu gak sembuh ya teman-teman ya. Gitu pun sebaliknya, kalau misalnya kita makan sesuatu yang kita pikirnya ini takut nih nanti bakalan sakit lagi nih, nah jadi bisa-bisa karena memang makanan itu jadinya sakit lagi gitu. Jadi mau minum es, mau minum air dingin gitu ya, kalau di Padang aman-aman aja. Nah pas nyampe Bukit kemarin, yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena memang pertama karena memang saya malamnya main sampai jam 12 malam ya, Bukit Tinggi kan dingin ya, ditambah gerimis gitu. Kemudian saya makan rendang juga, makan kerupuk, minumnya minum air dingin, jadi tenggorokan sakit. Kemudian apa yang saya makan kalau di Bukit Tinggi itu langsung sensasi asam lambungnya itu muncul, walau memang nggak parah sih ya, walau memang tidak begitu parah tapi muncul ya. Kayak misalnya minum air dingin langsung kembung, makan kerupuk langsung kembung, kalau makan es ya langsung aneh gitu badannya gitu ya, langsung muncul sensasi. Nah jadi pelajarannya buat teman-teman, bisa saja mungkin teman-teman ada yang seperti saya ya, yang memang kenapa belum sembuh-sembuh, karena memang siapa tahu tempat tinggalnya atau daerahnya itu dingin gitu ya. Jadi kalau daerah dingin itu rentan untuk asam lambung kambuh gitu. Jadi kalau misalnya harus pengen sembuh ya, coba siapa tahu ada tempat saudaranya yang cuacanya panas, coba deh kalau pindah gitu ya. Kalau di daerah panas itu kan kita gampang berkeringat ya, lebih semangat gitu aja ya beraktivitas. Kalau di saya ya seperti itu. Kalau di Bukit Tinggi itu saya cenderung lebih malas-malasan, malas bergerak. Yang pertama mungkin karena memang ada orang tua yang misalnya masak, lebih ya biarin orang tua aja gitu ya. Tapi kalau di Padang kita karena suami istri aja, berdua aja ya, terpaksa saya gitu ya. Jadi lebih bergerak kita ya, lebih bergerak, lebih berkeringat. Kalau anggap seperti olahraga ya gitu. Kita kan yang malas olahraga, bergerak, memasak, menyapu itu kan udah sama kayak olahraga juga ya teman-teman, mengeluarkan keringat ya, walaupun tidak selalu olahraga itu kan gak selalu harus lari-lari juga gitu ya. Pokoknya bergerak itu udah olahraga juga ya teman-teman. Nah kalau di Bukit Tinggi itu lebih mageran gitu ya, bangun subuh susah gitu ya teman-teman ya, pokoknya diselimut aja gitu. Entah kenapa saya kalau di Bukit Tinggi itu memang karena dingin ya, aneh gitu, keringat nggak keluar, mungkin karena salah satunya itu, jadi gampang sakit gitu ya. Nah jadi pelajarannya itu ya teman-teman ya, orang asam lambung itu rata-rata ya pantangannya itu adalah tidak cocok dengan udara dingin, apalagi makan yang dingin-dingin atau minum yang dingin-dingin ya. Jadi hindari, karena
pengalaman saya seperti itu ya. Jadi ketika sudah di daerah panas itu lebih membuat keadaan lebih baik gitu ya, membuat kondisi badan lebih baik gitu. Kemarin itu kan waktu di Bukit Tinggi tuh saya kan lebaran ketiga itu kan demamnya gitu ya. Jadi pas hari lebaran kelima ya, balik lagi ke Padang. Nah, dari yang awalnya batuknya itu parah pas di Bukit Tinggi, pas nyampe Padang itu berkurang ya. Yang batuknya itu yang sampai nangis ya, saking gatal-gatal gitu ya. Pas di Padang alhamdulillah udah berkurang gitu, karena memang faktor cuaca juga ya teman-teman. Nah, kira-kira segitu ya pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dijadikan pelajaran, siapa tahu ada yang sama dengan saya ya. Segitu dulu video saya kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.